Halo semua. Apa kabar untuk hari ini? Semoga harimu selalu menyenangkan ya bro. Selamat datang di channel YouTube saya. Tolong dibantu subscribe, like dan share ya, supaya saya terus semangat bikin kontennya. Wakakakak. Soul Land 3 Chapter 1001. Chapter 1001, peluang untuk mencapai sesuatu. Tanggulin tiba-tiba tercerahkan di sana dan kemudian dia berada di bawah asumsi bahwa dia akan menghadapi musuh yang tangguh selama round robin. Itulah sebabnya dia bahkan membuat persiapan untuk menggunakan skill Blood Soul Fusion-nya selama turnamen. Sejauh ini, dia belum bertemu lawan yang dia bayangkan. Kemampuannya sebagai Master Armor pertempuran dua kata, dengan basis kultivasi mendekati peringkat 60, jiwa bela diri dan garis keturunan bertenaga ganda, ditambah kekuatan pasukan terkuat berarti semuanya berjalan lancar baginya. Jiang Wuyue melanjutkan, meski begitu, jangan berpuas diri dulu. Setiap langkah selama tahap akhir sangat sulit. 8 divisi besar akan mengirimkan masing-masing 32 kontestan. Itu total 256 pesaing. Itu semua adalah elit yang dipilih dari masing-masing divisi besar. Kalau begitu, cobalah untuk tidak tersingkir di ronde pertama, ya. Tanggulin berbicara dengan nada tidak menyenangkan, saya pikir Anda harus lebih mengkhawatirkan diri Anda sendiri. 3 babak pertama babak final adalah eliminasi untuk memilih 32 kontestan terakhir. Kemudian, ada 4 babak pertandingan round robin untuk memilih 16 kontestan terakhir, diikuti dengan eliminasi hingga juara terakhir dinobatkan. 3 babak pertama eliminasi pasti yang terberat. Seseorang pertama-tama perlu mencoba keberuntungannya dan dapat dengan mudah disingkirkan jika dihadapkan dengan Feng Hao Douluo. Selain itu, salah satu dari 3 babak pertama penyisihan akan dilakukan setiap hari, diduga untuk memeriksa kemampuan bertarung kontestan yang berkelanjutan. Pertempuran Master Jiwa akan diselesaikan terlebih dahulu, diikuti oleh pertempuran Meisha. Dengan demikian, peluang tersingkir di babak pertama cukup tinggi saat memasuki babak final kompetisi. Hanya 32 finalis yang memasuki babak round robin yang pada akhirnya akan diberi hadiah. Tanggulin tidak punya pilihan selain mengatakan bahwa federasi adalah pedagang pencatut terbesar. Jiang Wuyue terkekeh. Tidak banyak yang perlu saya khawatirkan. Aku bisa memberikan pertarungan yang bagus kepada siapapun yang kutemui selama itu bukan kamu. Ekspresinya tiba-tiba berubah saat mengatakan itu, dan dia menatap Tanggulin dengan tatapan gelisah. Tang kecil, kamu tidak berpikir bahwa aku akan bertemu denganmu di putaran pertama final, kan? Tanggulin memutar matanya. Sangat mencemaskan melihat seseorang yang kurang informasi. Apakah Anda tidak membaca peraturan kompetisi? Aturan final menyatakan bahwa sistem akan secara otomatis menghindari pertandingan antara divisi yang sama selama 3 babak pertama eliminasi, jadi kita tidak akan bertemu satu sama lain. Itu hanya mungkin setelah kita memasuki round robin. Jiang Wuyue segera merasa lega. Betulkah? Itu keren. Haha, maka tidak ada yang perlu saya khawatirkan. Ayo makan sekarang. Sejak Jiang Wuyue mulai bergabung dengan Tanggulin saat makan, dia telah merusak langit-langit mulutnya sampai-sampai dia makan dari jendela nomor 1 setiap hari. Hidangan dari jendela nomor 1 tidak hanya terasa nikmat tetapi juga paling bergizi. Jiang Wuyue juga menemukan bahwa makan bahan-bahan kelas atas seperti itu bermanfaat untuk basis kultivasinya. Itu adalah pilihan yang lebih bisa diandalkan untuk meningkatkan kemampuannya sendiri daripada mencoba naik pangkat di militer. Tidak perlu mengatakan sepatah kata pun kepada Tanggulin karena dia secara alami memiliki ide yang sama. Hidangan utama mereka hari ini adalah cacing es. Mereka awalnya bertani di tanah paling utara, tetapi mereka juga disimpan di pegunungan bersalju di sini karena ketinggian pegunungan tak berujung. Hanya cacing es dengan panjang setidaknya setengah kaki yang dianggap sebagai kelas tertinggi. Cacing es di hidangan utama mereka memiliki panjang 1 kaki dengan garis emas di setiap punggungnya. Dagingnya lembut dan penuh dengan energi asal yang sangat murni dan sangat sedikit kotoran. Itu memiliki efek elevasi yang baik pada kekuatan tubuh dan jiwa seseorang, tetapi juga sangat mahal. Harga hidangan dari jendela nomor 1 disesuaikan dengan bahannya. Makanan hari ini berharga 3.000 prestasi, jadi itu pasti dianggap mewah di ketentaraan. Tanggulin memakan sashimi cacing esnya dengan suapan penuh saat dia mengingat teknik dasar tombak yang dia kerjakan malam sebelumnya. Sudah setengah bulan sejak dia pertama kali meminta bimbingan dari Ling Wuyue tentang teknik operasi Meisha. Hanya babak final dari round robin yang tersisa sebelum kontes Meisha Battle selesai, dan itu akan terjadi malam itu.
Dia telah meraih kemenangan di kedua sisi, dan dia bahkan berhasil memasuki final melalui dominasi totalnya dalam kontes Master Jiwa. Sebenarnya, Tang Wulin telah menderita selama setengah bulan sebelumnya. Tidak hanya dia menjalani pelatihan neraka di bawah Ling Wuyue, di mana dia belajar baik sengaja maupun tidak, kultivasi kekuatan jiwanya sendiri juga menyiksanya. Dia selalu berpikir bahwa pusaran kekuatan jiwanya akan memadat menjadi inti jiwa, tetapi dia selalu selangkah lagi dan dia sepertinya tidak bisa bergerak maju. Tang Wulin mengerti bahwa dia tidak boleh terburu-buru dalam proses ini karena ada kemungkinan menjadi mengigau jika dia mencoba maju secara sembarangan. Namun, dia masih kurang dalam satu langkah terakhir itu, jadi sulit baginya untuk tidak terburu-buru. Kemampuan untuk mengambil langkah ini pasti akan menjadi tak terbatas seperti laut dan langit baginya. Dia telah menunggu terlalu lama sampai hari ini datang. Tang Wulin memakan seteguk terakhir daging cacing es dan merasa saat itu meleleh dan meledak menjadi perasaan menyegarkan yang menyatu dengan tubuhnya. Pusaran kekuatan jiwa di daerah perut Tang Wulin tiba-tiba berhenti sejenak. Seluruh tubuh Tang Wulin menegang, dan dia sangat senang dengan kejutan itu. Dia tiba-tiba menepuk Jiang Wuyue di sisinya. Ada yang harus kulakukan, jadi aku pergi sekarang. Tolong beritahu Ling Wuyue bahwa saya tidak akan berlatih teknik Misha dengannya sore ini. Dengan itu, dia berlari keluar seperti sedang terbang. Dia berlari langsung ke tempat tinggalnya seperti angin puyuh. Itu di sini, akhirnya di sini. Pusaran kekuatan jiwa yang berhenti di tubuhnya mulai berubah. Jika Tang Wulin memiliki pandangan batinnya pada saat ini, dia akan melihat aliran cahaya putih seperti petir berkilauan di sekitar pusarannya. Dia menahan rasa sakit yang membakar di perutnya saat dia berlari ke tempat tinggalnya. Dia menutup pintu dan duduk. Tang Wulin menarik napas dalam-dalam sebelum dia mulai menenangkan emosinya. Menenangkan, Anda harus stabil. Ketika Tang Wulin berbicara dalam hati kepada dirinya sendiri, dia berusaha untuk secara bertahap menenangkan fluktuasi emosinya. Rasa sakit di perutnya semakin lama semakin intens. Rasanya seperti dia dipotong dengan pisau, tetapi Tang Wulin tidak mengganggu kekuatan esensi darahnya. Dia duduk di sana dengan mantap saat dia diam-diam merasakan perubahan dalam pusaran kekuatan jiwanya. Itu adalah kesempatan seumur hidup bagi seorang master jiwa untuk menumbuhkan inti jiwa. Basis budidaya jiwa Sage 7 Cincin adalah simbol akhirnya melangkah ke dunia master jiwa peringkat tinggi. Pada gilirannya, inti jiwa adalah simbol dari Sage jiwa 7 Cincin. Seorang master jiwa dapat mengembangkan avatar jiwa bela diri setelah memiliki inti jiwa. Seseorang seperti Tang Wulin yang belum mencapai basis kultivasi peringkat 60 tetapi dapat memadatkan inti jiwanya sendiri hanya dapat digambarkan sebagai satu dari sejuta. Wu Zhangkong pernah memberitahu Tang Wulin bahwa selama masa hidup seorang guru jiwa, kebanyakan orang hanya memiliki satu kesempatan untuk memadatkan inti jiwa. Fluktuasi kekuatan jiwa seseorang akan mengikuti keharmonisan surga dan bumi selama proses kondensasi, menjadikannya kesempatan terbaik bagi master jiwa untuk terinspirasi. Jiwa master harus membuka diri sepenuhnya, betapapun menyakitkan prosesnya karena kesempatan tidak akan pernah datang lagi jika dilewatkan. Tang Wulin pasti memiliki keuntungan luar biasa dalam menahan rasa sakit dan penderitaan. Selama bertahun-tahun, dia harus berurusan dengan tingkat rasa sakit yang terus meningkat saat memecahkan segel Raja Naga Emas. Jadi, meski rasa sakit yang menyiksa di perutnya semakin kuat, dia masih bisa menenangkan tubuh dan pikirannya untuk merasakan perubahan kekuatan jiwanya dengan tenang, seperti biasa. Pusaran kekuatan jiwa asli telah berubah menjadi pita cahaya kekuatan jiwa yang terus-menerus runtuh ke dalam selama rotasi. Rasanya seolah-olah sebuah lubang hitam telah muncul di perutnya dan menyerap segala sesuatu dari dunia luar selama proses runtuh terus-menerus. Inti naga duduk kokoh di tengah dadanya dan memancarkan cahaya keemasan yang lembut untuk memperkuat tulang, meridian, dan otot Tang Wulin. Seorang master jiwa pasti akan kembali ke proses kultivasi tubuhnya setelah dia mencapai tingkat tertentu dalam kultivasi. Ini karena tubuh seseorang tidak akan pernah mampu menahan fluktuasi energi yang kuat selama proses peningkatan kekuatan jiwa yang berkelanjutan dan menerobos tanpa memiliki kekuatan yang cukup. Dalam hal ini, akan mudah ditangani oleh Tang Wulin karena kemampuan fisik tubuhnya telah melebihi apa yang dibutuhkan untuk memadatkan inti jiwa. Bagian dalam pusaran kekuatan jiwa runtuh, meluas, lalu runtuh dan meluas lagi. Setiap kali siklus ini berulang, Tang Wulin harus menanggung rasa sakit dan penderitaan yang luar biasa. Dia juga bisa dengan jelas merasakan energi asal di udara melonjak liar ke dalam dirinya selama proses ini. Setiap gelombang ke dalam tubuhnya membawa fluktuasi kekuatan jiwa yang sangat kuat.
Tak jauh dari sana, Blood One membuka matanya dari meditasi, dan ekspresi aneh melintas di matanya. Dia melambaikan tangan kanannya dengan lembut di udara, dan bibirnya segera berubah menjadi senyuman tipis. Dia melayang, membuka pintu dan pergi. Soul Land 3 Chapter 1002. Chapter 1002, Kondensasi Inti Jiwa. Saat Blood One berjalan keluar, dia tepat pada waktunya untuk melihat Blood Tree keluar dari ruangan lain tidak jauh dari kamarnya. Blood One, apakah kamu juga merasakannya? Apakah itu dia? Mata Blood Tree dipenuhi dengan keheranan. Blood One mengangguk sambil tersenyum. Siapa lagi kalau bukan dia? The Shrek Seven Monsters tidak pernah mengecewakan. Tidak di masa lalu dan juga tidak di masa depan. Saya percaya bahwa karena dia dapat dipilih, maka dia akan diterima oleh surga Akademi Shrek selama lebih dari 20.000 tahun. Karena itu, saya tidak akan pernah terkejut dengan keajaiban yang keluar darinya. Blood Tree menghembuskan nafas lega saat ekspresi senang melintas di wajahnya. Saya akhirnya bisa melihat sedikit harapan. Saya ingin membantunya. Blood One tersenyum. Ayo, kita lakukan bersama. Mereka naik lift dan keluar dari batalion Dewa Darah sampai mereka mencapai luar. Blood Tree melihat ke arah Blood One dan menemukan bahwa tubuhnya sudah tergantung di udara dan naik ke atas. Dia terangkat tinggi di udara hampir dalam sekejap mata. Posisinya di tentara Dewa Darah menjamin bahwa dia tidak akan diserang oleh sistem pertahanan tentara. Blood One melambaikan tangannya di udara, dan angin kencang menjadi lembut dalam hitungan detik. Darah 3 diikuti oleh sisinya. Berada di samping Blood One, dia bisa merasakan bahwa udara di sekitarnya berputar dan melengkung dengan keras di bawah kendalinya. Setiap perubahan pada aliran udara yang melengkung menarik sejumlah besar energi asal. Energi asal terus-menerus dipadatkan dan dimurnikan di bawah kendali Blood One. Secara bertahap, cahaya putih berkabut mulai muncul di sekelilingnya. Dia tampak seperti makhluk abadi yang melayang di langit. Tentara-tentara Dewa Darah berhenti dan menatap saat menyaksikan pemandangan dari tanah. Ekspresi mereka mengungkapkan keterkejutan dan keheranan mereka. Tidak banyak yang pernah melihat Blood One sebelumnya, tapi pemandangan aneh seperti itu sudah cukup untuk memverifikasi kemampuan orang ini sepenuhnya. Blood Tree bertanya pada Blood One dengan sedikit perhatian, sebanyak itu. Akankah dia mampu menahannya? Blood One tersenyum. Jangan khawatir, kemampuannya untuk bertahan melebihi imajinasi Anda. Apakah Anda lupa moto Akademi Shrek Anda? Untuk membiarkan monster saja, bukan orang biasa. Dia adalah monster dari semua monster. Apa sedikit energi asal baginya? Dia masih akan menyerapnya bahkan tanpa kehadiranku. Dia hanya membutuhkan waktu yang lebih lama. Saat dia berbicara, Blood One menarik ke bawah dengan tangan kirinya. Seketika, cahaya putih yang mengelilingi tubuhnya turun dari langit dan mengalir ke arah tempat tinggal batalion Dewa Darah. Blood One, apakah kamu tidak takut merusak sesuatu dengan antusiasme yang berlebihan? Bukan hanya darah 1 dan darah 3 yang merasakan Tang Wulin akan memadatkan inti jiwanya. Zhang Huanyun melompat ke langit dan tiba di sisi mereka dengan ekspresi bingung di wajahnya. Blood One tersenyum. Kalau begitu, kita akan menunggu dan melihat. Saya sudah bilang bahwa dia tidak cocok untuk mengikuti Anda karena Anda tidak memahaminya sama sekali. Pergantian peristiwa ini akan dianggap fenomenal bagi orang lain, tetapi baginya, ini tidak luar biasa. Tunggu dan lihat, prestasinya pasti akan melampaui harapan kami di masa depan dan juga melebihi setiap salah satu dari Master Pavilion-Pavilion Dewa Laut di milenium terakhir setidaknya. Cahaya putih yang dia keluarkan terus mengalir ke bawah saat dia berbicara. Sementara itu, Tang Wulin bisa langsung merasakannya saat dia berkultivasi di tempat tinggalnya. Dia sudah memasuki kondisi yang luar biasa saat tubuhnya mulai menyerap energi asal di udara secara sukarela. Area perutnya masih menyiksa, tetapi rasa sakit itu secara bertahap menjauh darinya. Kesadarannya bisa mulai menyebar keluar. Seolah-olah partikel energi yang tak terhitung jumlahnya bersorak untuknya, dan dia bahkan bisa membedakan semua jenis atribut elemen yang berbeda dalam energi. Elemen es dan air adalah yang paling tebal di antara mereka. Ada juga elemen kegelapan dalam jumlah besar. Elemen angin sangat kuat. Elemen cahaya datang dalam jumlah yang lebih kecil dibandingkan dengan elemen lainnya, tapi itu sangat murni mungkin karena kurangnya kotoran di udara. Kerugian dari dataran tinggi adalah udaranya yang dijernihkan, tetapi keuntungannya adalah segala sesuatu menjadi murni dan bersih. Sejumlah besar dari semua jenis energi asal terus menyatu ke dalam tubuhnya. Seluruh orang Tang Wulin sedikit gemetar selama proses fusi.
Setiap kali dia menggigil, udara akan berubah lebih intens. Sementara itu, energi asal di udara tiba-tiba menjadi lebih kuat. Tang Wulin mengira dia bisa merasakan setiap elemen, tetapi pada saat itu seolah-olah dia tiba-tiba melihat lautan elemen, dengan tubuhnya terbenam di dalamnya. Elemen tebal melonjak ke dalam tubuhnya seperti segerombolan lebah dan menyatu ke dalam perutnya. Aliran pita cahaya kekuatan jiwa berubah terang dan jernih seketika sementara rotasi mulai dipercepat. Kristal berbentuk oval berangsur-angsur terbentuk di perut Tang Wulin. Kristal itu memancarkan cahaya yang berkilauan. Sepertinya ada bilah rumput blue silver yang tumbuh dengan kuat di tengah kristal. Sungguh perasaan yang menyenangkan. Rasa sakit itu sepertinya tiba-tiba menghilang pada saat itu juga. Tang Wulin merasa seolah-olah rangan puas bergema dari perutnya. Kekuatan jiwa yang tebal membasahi tubuhnya dan menyatu dengannya secara alami didorong oleh kekuatan garis keturunannya, lalu mengalir ke perutnya, menuju inti jiwanya yang telah terbentuk. Pikiran Tang Wulin menjadi semakin hening dan hening. Seluruh pribadinya tenggelam dalam kesadaran akan kata unsur. Dia bermeditasi dengan tenang, merasakan setiap perubahan energi sampai dia merasakan bagaimana hidupnya disublimasikan ke titik memasuki dunia lain. Inti jiwa adalah tanda perubahan total pada makhluk hidup. Sejak saat itu, dia bukan lagi manusia biasa. Dia benar-benar telah menjadi manusia super. Pembentukan inti memiliki efek memperpanjang umur manusia biasa selama berabad-abad. Nilai keberadaannya adalah monumen yang kuat untuk seluruh proses kultivasi master jiwa. Setiap master jiwa yang berhasil melewati ambang ini akan memiliki kesempatan untuk menjadi makhluk yang paling kuat. Lambat laun, kesadaran Tang Wulin mulai tenggelam ke dalam saat waktu dunia luar dan segala sesuatu yang lain menjauh darinya. Dunia luar berada di tengah-tengah langit. Senyuman di wajah Blood One semakin lebar. Sudah tidak perlu baginya untuk mengontrol energi asal, karena terus melonjak ke arah itu dengan sendirinya. Setelah jembatan dibangun, Tang Wulin telah memperoleh kendali penuh atas penyerapan energi asal. Sementara itu, Zhang Huanyun mengamati dengan tenang. Ekspresinya semakin keheranan, tapi wajahnya juga menunjukkan penyesalan. Bagaimana dia bisa menyetujui persyaratan Blood One dengan mudah? Dia seharusnya berjuang lebih keras. Sekarang Tang Wulin telah menerima bantuan yang begitu besar dari Blood One, tidak akan sesederhana itu bagi Zhang Huanyun untuk menerima bocah itu lagi. Blood One telah menyebutkan bahwa dia mencoba untuk mengurangi waktu kultivasi Tang Wulin, tetapi mereka semua adalah orang-orang berpengalaman yang mengetahui perbedaan antara kesadaran akan lautan elemen dan kekuatan elemen yang langka. Blood One membantu membangun yayasan Tang Wulin. Selain itu, Tang Wulin akan memiliki kemampuan untuk menyerap lebih banyak energi asal semakin cepat inti jiwanya mengembun dan memperkuat tubuhnya sejak awal. Waktu terus berlalu, matahari mulai terbenam, dan satu hari telah berlalu. Sinar putih yang mengelilingi tubuh Blood One bersinar lebih terang dan lebih terang di kegelapan, seperti bulan purnama yang tergantung di langit malam. Dengan basis kultivasinya, dia tidak akan merasa lelah bahkan jika dia mempertahankan kondisinya saat ini selama sebulan. Di sisi lain, senyum di wajahnya semakin lebar dan lebar seiring berlalunya waktu saat Tang Wulin terus menyerap energi. Dia benar-benar monster. Zhang Huanyun tidak bisa menahan diri untuk memuji dengan lantang, sementara mata Blood Tree bersinar karena kegembiraan, meskipun awalnya sangat khawatir. Kemampuan untuk menyerap sejumlah besar energi asal dan mempertahankannya untuk jangka waktu yang lama menandakan bahwa fondasi inti jiwa Tang Wulin sangat kuat dan jelas bukan hasil dari terobosan paksa. Ketinggiannya secara keseluruhan akan lebih tinggi ketika dia terbangun dari meditasi sementara kesadaran akan kekuatan jiwanya akan tumbuh lebih kuat semakin lama dia menghabiskan waktu dalam proses ini. Selain itu, kondensasi inti jiwa juga dikenal sebagai proses kelahiran kembali jiwa bela diri. Jiwa bela dirinya akan mengalami perubahan kualitatif sekali lagi. Semakin lama ia menghabiskan energi asal, semakin banyak waktu yang dibutuhkan jiwa bela dirinya untuk berkembang, dan itu juga menandakan bahwa jiwa bela dirinya sangat kuat. Malam semakin larut, Blood One berbicara kepada Zhang Huanyun, kamu harus kembali dulu. Dilihat dari caranya, saya pikir itu akan berlanjut sampai besok pagi. Zhang Huanyun menggelengkan kepalanya. Saya terbiasa kesepian. Sangat jarang melihat sesuatu yang baru di sini, jadi saya harus menyaksikan ini dari awal hingga akhir. Saya ingin melihat anak laki-laki itu dan melihat apa yang begitu istimewa setelah inti jiwanya terbentuk. Blood One tersenyum dan berkata, terserah dirimu. Percayalah bahwa Shrek masih layak dengan reputasinya. Zhang Huanyun mendengus. Saya pikir Anda menyanyikan pujian Anda sendiri. Bukankah dia murid dari sekte Tang Anda?
Mengapa kamu tidak memberikannya padaku? Saya akan merekomendasikan agar dia memasuki Battle God Hall secara langsung dan menjadikannya anak dewa perang. Yang disebut anak dewa perang sebenarnya adalah penerus masa depan Master Aula-Aula Dewa Perang. Anak dewa perang adalah bakat paling luar biasa, diberkati dengan jumlah kemampuan alami terbesar di seluruh balai dewa perang. Blood One berkata sambil menyeringai, sungguh sia-sia kamu terlambat ke pesta. Soul Land 3 Chapter 1003. Chapter 1003, ledakan kekuatan kehidupan yang mendadak. Zhang Huanyun mencemooh, tapi dia tidak mendorong lebih jauh. Tentu saja, dia sadar bahwa dia tidak akan pernah bisa menang atas Tang Wulin dari Blood One. Pegunungan tak berujung pada malam hari sangat dingin dengan suhu terendah mencapai 50 derajat Celcius di bawah nol. Lingkungannya adalah salju putih bersih, tetapi jika seseorang memeriksa energi di langit dengan perangkat yang sesuai, seseorang akan menemukan bahwa ada objek seperti pusaran di langit di atas tentara Dewa Darah. Itu menyerap energi asal dari udara sekitarnya. Pusaran itu bertindak seperti corong di mana ujungnya dimasukkan ke tempat tinggal di batalion Dewa Darah. Corong ini sudah berlangsung seharian penuh. Akhirnya, senja mulai tampak di kejauhan. Malam yang gelap berangsur-angsur berubah menjadi biru tua, dan fajar hari lainnya akan segera menyingsing. Ekspresi Blood One tiba-tiba berubah sedikit karena dia dapat dengan jelas merasakan bahwa inti jiwa Tang Wulin akan segera selesai saat kecepatannya menyerap energi asal mulai turun dengan cepat. Di tempat tinggal, lapisan gloss tembus cahaya telah terbentuk di kulit Tang Wulin. Itu sangat tipis sepertinya angin bisa menerbangkannya. Cahaya yang beredar samar-samar tepat di bawah permukaan kulitnya. Dia sudah sangat tampan, tapi sekarang dia tampak berdenyut dengan sikap yang lebih heroik. Semua pita cahaya telah lenyap dari area perutnya dan di tempatnya ada inti jiwa berbentuk oval yang berkilauan dengan pancaran biru seperti cairan. Inti jiwa seukuran telur merpati dan sangat kental. Tampaknya ada bilah rumput blue silver biru emas yang jernih di bagian dalam inti jiwa. Yang paling aneh, ada sesuatu yang tampaknya terjalin di sekitar rumput blue silver dan berputar di sekitar bilahnya seperti meteor. Inti jiwa akhirnya akan selesai. Selain itu, kekuatan jiwanya telah menembus peringkat ke-60 secara spontan. Dia adalah kaisar jiwa 6 cincin sekarang. Senyum tipis muncul di wajah Tang Wulin karena dia telah menyiapkan cincin jiwanya sebelumnya. Pikirannya bergeser ketika dia menyadari bahwa damas tulip yang telah tidur nyenyak di area di antara alisnya telah terbangun. Namun, saat Tang Wulin sedang bersiap untuk mulai menggabungkan jiwa roh ketiganya dan mengambil cincin jiwa keenamnya, area di antara alisnya tiba-tiba mulai bersinar. Pertama, itu adalah setitik cahaya hijau samar, dan kemudian 5 cincin jiwa segera muncul dari bawah tubuhnya. 4 dari cincin jiwa itu bersinar secara normal, tetapi cincin jiwa hijau emas kelima mekar dengan pancaran yang jauh lebih intens. Inti jiwa yang baru saja terbentuk di Tang Wulin bergetar sedikit. Dia merasa seolah-olah ada sesuatu yang bergetar di kedalaman inti jiwanya. Area di antara alisnya mulai bergetar seiring dengan fluktuasi inti jiwanya. Fluktuasi energi berubah dari ringan menjadi intens dalam hitungan detik. Tang Wulin merasakan semburan energi kehidupan yang belum pernah terjadi sebelumnya menyapu seluruh tubuhnya. Selama proses ini, dia benar-benar basah kuyup. Sumber kehidupan yang kental keluar dari tubuhnya seperti semburan minyak. Ini adalah pertama kalinya dia benar-benar merasakan keberadaan natursit yang dibicarakan oleh damas tulip. Itu adalah benih. Benih hijau tua, berkilauan dengan pancaran berkilauan seperti zamrud yang megah di antara alisnya. Tunas kecil dan lembut mulai keluar dari biji zamrud. Bidikan kecil itu adalah warna emas yang sangat menyilaukan. Inti jiwa Tang Wulin berfluktuasi karena kehadiran benih. Dia merasakan sensasi samar bahwa ada sesuatu yang ditambahkan ke tubuhnya. Sumber kehidupan yang tebal memberi makan seluruh tubuhnya dan membuat inti naga di dadanya mekar dengan cahaya yang kuat. Tang Wulin merasakan seluruh bentuk fisiknya diubah oleh makanan energi kehidupan yang kental. Pada saat yang sama, pancaran sumber kehidupan bermekaran keluar dari tubuhnya, sepenuhnya di luar kendalinya, dan berubah menjadi cincin jiwa hijau emas sebelum menyebar lebih jauh. Di langit, Blood One sudah bersiap untuk pensiun setelah menyelesaikan layanan berjasa. Dia senang telah membangun fondasi yang kuat untuk inti jiwa Tang Wulin dengan memungkinkannya menyerap energi asal yang tebal ini untuk jangka waktu yang lama. Jelas bahwa Tang Wulin telah menembus 6 cincin. Potensinya tidak terbatas karena dia telah berhasil memadatkan inti jiwanya hanya dengan basis kultivasi 6 cincin di samping kekuatan garis keturunannya yang sangat besar.
Namun, pada saat inilah ekspresi Blood One tiba-tiba berubah karena dia merasakan sesuatu yang baru dari Tang Wulin di bawah mereka. Penyerapan energi asal berhenti sejenak, tetapi di saat berikutnya, semburan vitalitas yang sangat besar, sulit untuk dijelaskan dengan kata-kata, tiba-tiba melonjak dari bawah. Perasaan itu mirip dengan mata air awet muda yang meletus dari tanah, dan mata air kehidupan melonjak dengan liar, menyembur ke permukaan sebelum menyebar ke segala arah dalam sekejap mata. Seluruh tentara Dewa Darah diselimuti oleh vitalitas yang berkembang ini pada saat itu juga. Dia merasakannya, jadi, tentu saja, Zhang Huanyun dan Blood Tree pasti menyadarinya juga. Mudah untuk merasakan aura jurang di sini, tetapi jauh lebih sulit untuk merasakan sumber kehidupan di lokasi ini. Hampir tidak ada tumbuhan yang bisa bertahan hidup di tanah salju yang sedingin dan sepi. Itu hanya mungkin untuk melihat sejumput hijau jika seseorang berkelana jauh dari pegunungan tak berujung. Namun, pancaran energi kehidupan yang kental ini terlalu terlihat. Blood One hanya pernah mengalami hal seperti itu ketika dia berada di kedalaman hutan Do Bintang Besar. Dia menoleh ke samping dan menatap mata Zhang Huanyun. Dua perwira tertinggi dari tentara Dewa Darah sama-sama terkejut. Namun, tidak ada keraguan bahwa pembengkakan sumber kehidupan ini sangat bermanfaat bagi mereka berdua. Energi kehidupan yang kental menyehatkan tubuh mereka. Mereka berdua adalah laki-laki yang usianya sudah melebihi 100 tahun, jadi efek dari energi kehidupan yang murni namun padat yang merevitalisasi tubuh mereka pasti akan membawa manfaat yang tak terbayangkan. Zhang Huanyun menyerap energi kehidupan yang menghilang di udara tanpa ragu sedikit pun. Saat dia melakukannya, dia berteriak ke seluruh barak, suaranya mirip dengan suara guntur musim semi. Semuanya, meditasi. Meskipun mereka tidak yakin dari mana energi kehidupan yang tebal ini berasal, jelas mustahil bagi Tang Wulin untuk mengklaimnya sendiri. Memang, energi kehidupan bisa sangat membantu mereka semua. Infus energi kehidupan yang begitu tebal akan memungkinkan tubuh semua orang, basis kultivasi, dan bahkan energi kehidupan meningkat dengan pesat. Efeknya paling jelas terlihat pada mereka yang mengalami luka dalam. Energi kehidupan tumbuh lebih tebal dan lebih tebal, tetapi telah mekar kurang dari 20 detik ketika tiba-tiba, kekuatan hisap yang mengerikan datang dari bawah tanah. Energi asal yang dikumpulkan oleh Blood One sebelumnya belum sepenuhnya hilang saat dihisap oleh kekuatan hisap yang sangat besar sekaligus, seperti ikan paus yang menghirup air. Energi kehidupan terus berkembang tetapi penyerapan energi asal mengejutkan Blood One karena dia merasa seolah-olah kekuatan jiwanya semakin terhisap. Berikan padanya, hemat energi. Zhang Huanyun dengan cepat berteriak sambil melambaikan tangannya dan melepaskan kekuatan jiwanya untuk mengirim energi asal ke arah yang benar. Reaksi Blood One hanya satu langkah di belakangnya, saat dia mengumpulkan energi asal di langit sekali lagi dan mengirimkannya ke bawah. Mereka hanya mampu menyerap sebagian kecil energi asal selama kultivasi, jadi sangat sulit menggunakan energi asal untuk meningkatkan basis kultivasi mereka. Namun, lain halnya dengan energi kehidupan. Pemeliharaan energi kehidupan dapat secara langsung menyehatkan tubuh manusia pada intinya. Tidak hanya mampu memberikan lebih banyak kekuatan hidup untuk memperpanjang hidup mereka, tetapi juga mampu meningkatkan kualitas bentuk fisik mereka. Tidak ada keraguan bahwa energi kehidupan adalah tingkat energi tertinggi yang tersedia dari semua jenis energi. Itu dibutuhkan oleh semua bentuk kehidupan, tapi ini mengacu pada kehidupan di benua Douluo dan mungkin tidak berlaku untuk kehidupan di alam jurang. Tidak ada yang lebih berharga daripada menukar energi asal untuk sejumlah besar energi kehidupan, dan dengan demikian muncul pengingat Zhang Huanyun sebelumnya. Blood Tree juga orang yang cerdas. Dia segera mendorong basis kultivasinya untuk membantu menyampaikan energi asal. Sekaligus, pusaran energi asal aslinya membesar beberapa kali. Energi asal dipandu dan disuplai ke orang di bawah melalui kerjasama dari 3 Feng Hao Douluo besar. Soul Land 3 Chapter 1004. Chapter 1004 Perkecambahan Benih Alam. Tidak perlu bagi mereka untuk memaksa energi asal masuk ke bawah untuk kekuatan melahap yang menakutkan yang muncul di bawah mereka. Itu mulai menyerap secara spontan dan dengan keras seperti jurang itu sendiri. Tang Wulin sama sekali tidak menyadari apa yang terjadi karena dia kehilangan kendali atas tubuhnya untuk saat ini. Dia tidak bisa berkomunikasi dengan Damas Tulip, tetapi dia merasa seolah-olah ada lubang di dahinya, sedalam jurang maut. Lubang besar ini menghabiskan semua energi di sekitarnya dengan liar, dan dia bisa merasakan bahwa energi ini masuk ke dalam Naturseed. The Naturseed melepaskan kekuatan hidup yang tebal untuk menyehatkan tubuhnya bersama dengan segala sesuatu di dunia luar saat menyebar keluar.
Sepertinya benih itu berusaha mati-matian untuk menemukan sesuatu. Kekuatan hidup yang tebal tidak diragukan lagi memberikan manfaat paling banyak bagi Tang Wulin sendiri, karena itu hanya dilepaskan setelah memberi makan tubuhnya dan dia telah menyerap esensinya. Cincin jiwa hijau emas Tang Wulin sangat cerah hingga warnanya hampir menetes setelah menyerap lebih dari sepertiga dari aura kehidupan yang tebal. Berkenaan dengan cincin jiwa ini, Tang Wulin praktis meninggalkannya sepenuhnya karena satu-satunya saat dia menggunakannya adalah dengan dukungan limit Douluo. Selain itu, dia bisa merasakan bahwa cincin jiwa emas hijau mampu mengendalikan tanaman di area yang luas, jadi dia perlu menyerap sejumlah besar energi ke dalam tubuhnya. Dalam benaknya, dia mungkin tidak memiliki kendali yang memadai atas kekuatan luar biasa seperti itu bahkan jika dia mencapai tingkat judul Douluo, tinggalkan apapun yang lain. Namun, pada saat itu, dia dapat dengan jelas merasakan bahwa cincin jiwa hijau emas adalah bagian dari tubuhnya. Itu mulai menyatu dengan bentuk fisiknya, memungkinkan dia merasakan kekuatannya dan secara bertahap memberinya kemampuan untuk mengendalikannya. Apakah ini manfaat memiliki inti jiwa? Dengan tubuhnya di luar kendalinya, dia hanya bisa merasakan perubahan di luar dalam diam sambil menyerap kekuatan hidup untuk menyehatkan tubuhnya dan menstabilkan inti jiwanya dan inti naga. Inti naga juga menyerap kekuatan hidup dengan cepat, tumbuh dengan ukuran yang sama dengan inti jiwanya. Dua inti besar dihubungkan satu sama lain oleh jembatan kekuatan kehidupan dan mulai berkomunikasi untuk pertama kalinya. Kombinasi energi yang berbeda mengubahnya, bukan dengan melebur tetapi dengan menyebabkannya bereaksi satu sama lain. Dikelilingi oleh kekuatan hidup, Tang Wulin merasakan perubahan antara dua inti ini. Dia dapat dengan jelas merasakan bahwa tubuhnya sedang mengalami metamorfosis. Seluruh tubuhnya terbenam dalam proses evolusi. Hidup benar-benar ajaib. Seiring waktu terus berlalu, Tang Wulin bisa merasakannya dengan lebih jelas. Sementara itu, semua perwira dan personel tentara Dewa Darah dibenamkan dalam baptisan kekuatan hidup, karena mereka juga bisa merasakan perubahan dalam tubuh mereka. Long Yuxue duduk bersila di tempat tidurnya dengan pancaran cahaya samar yang terpancar dari permukaan tubuhnya. Kulitnya menjadi lebih cerah dan jernih dari sebelumnya, sementara penampilannya tampak lebih cantik. Kekuatan jiwanya berubah di bawah pengaruh diam dari kekuatan hidup padanya. Cahaya keemasan terpancar dari permukaan kulit Jiang Wuyue saat dia dengan rakus menyerap kekuatan hidup di udara untuk memberdayakan tubuhnya yang sudah tangguh. Mengejar kesempurnaan pasti akan meninggalkan beberapa luka dalam. Namun, luka-luka ini perlahan tapi pasti memudar menjadi tidak ada saat bermandikan kekuatan hidup. Dalam diam, Ling Wuyue merasakan pengayaan yang diberikan kekuatan hidup pada tubuhnya. Dia mengejar kesempurnaan dari skill menyerang sehingga dia bahkan tidak keberatan dengan melemahnya pertahanannya sendiri untuk menguasainya. Dia tidak bisa menghitung berapa kali bumerang tajam melukai tubuhnya saat dia melepaskannya. Di bawah pakaiannya, bekas luka yang tak terhitung jumlahnya melintasi permukaan tubuhnya. Namun, bekas luka ini terus sembuh sekarang karena kekuatan hidup. Setiap tubuh prajurit di seluruh pasukan memiliki pengalaman yang sama. Mereka bisa dengan jelas merasakan perubahan yang terjadi pada mereka di bawah revitalisasi kekuatan hidup. Blood 2, Blood 4, Blood 5, Blood 6, Blood 7, Blood 8, Blood 9 dan juga kekuatan tentara peringkat lebih tinggi dari judul Douluo telah tiba di udara. Bahkan tanpa meditasi, mereka mampu menyerap kekuatan hidup yang tak tertandingi dengan mengandalkan basis kultivasi mereka. Saat mereka menyerap kekuatan hidup, sama sekali tidak perlu menahan karena mereka masing-masing melepaskan kekuatan mereka sendiri untuk menarik lebih banyak energi asal. Hampir semua energi asal di pegunungan tak berujung telah berkumpul di atas tentara Dewa Darah dan dimasukkan ke sumber yang menelan kehidupan. Semakin tebal energi asal, semakin kuat dan kuat kekuatan kehidupan yang dilepaskan dari saluran keluar. Berangsur-angsur, bintik-bintik berwarna hijau muncul tanpa suara dari salju tebal di tanah. Awalnya, itu tidak terlihat, sampai warna hijau menyebar lebih jauh di atas salju. Tatapan Blood One terpaku sementara ekspresi Zhang Huanyun bahkan lebih jelas. Dia telah berada di tempat ini selama lebih dari 60 tahun, namun dia belum pernah melihat kehijauan seperti itu di pegunungan tak berujung sebelumnya. Dia tidak keberatan dengan mahalnya biaya membangun rumah kaca untuk tentara dan menanam beberapa tanaman agar tentaranya merasakan kegembiraan hijau, tapi hanya itu yang bisa dia lakukan. Namun, pada saat itu, dia menyaksikan bayangan hijau menyebar ke seluruh lanskap putih yang tertutup salju dari pegunungan tak berujung. Betapa indahnya warna hijau.
Meskipun warna hijau tidak mungkin bertahan lama di dalam salju, pemandangan warna ini masih membuat kaget semua orang yang pernah melihatnya. Bibit hijau kecil mulai tumbuh perlahan dari infus lanjutan aura kehidupan yang kental. Hawa dingin tidak memperlambat pertumbuhan mereka sama sekali. Sebaliknya, unsur air yang pekat di salju menyehatkan bibit di samping daya hidup. Sinar matahari dan air memberi mereka makan agar tumbuh sehat dan kuat. Berangsur-angsur, pucuk pohon muda mulai muncul dari tanah pegunungan tak berujung. Anak-anak pohon ini menyerap kekuatan hidup tetapi juga membimbing energi asal untuk dimasukkan ke dalam pusat inti yang melepaskan kekuatan hidup itu. Ding! Suara retakan yang tajam terdengar di benak Tanggulin. Dia bisa dengan jelas melihat bahwa Natur Seed sepertinya lebih retak sekarang. Pucuk emas kecil, lembut, yang telah berjuang untuk muncul perlahan terbuka dan mengungkapkan daun emas. Daunnya sangat kecil, seolah-olah bisa patah dengan sedikit sentuhan, tetapi kekuatan kehidupan bisa dirasakan semakin jelas sekarang. Itu berkecambah. Itu benar-benar berkecambah. Aliran cahaya muncul di sisi Tanggulin tanpa suara. Itu adalah 6 makhluk jiwa tipe tumbuhan yang telah menyatu ke dalam tubuhnya sebelumnya. Semuanya duduk bersila di daerah sekitar Tanggulin segera setelah mereka keluar dan diam-diam menyerap aura kehidupan yang dilepaskan oleh benih alam. Pada saat yang sama, mereka melepaskan aura mereka sendiri untuk menyempurnakan kekuatan hidup dengan bekerja seirama dengan benih alam. Cincin jiwa hijau emas di tubuh Tanggulin menyala. Itu mekar dengan serangkaian cahaya yang menyilaukan karena dia tiba-tiba bisa merasakan keseluruhan dari Endless Mountains. Dia bisa merasakan segala sesuatu di dunia luar melalui anak-anak pohon yang baru berkecambah itu. Waktu berlalu dan hidup terus berlanjut. Daun mulai terus-menerus keluar dari Natur Seed, sampai daun ke-7 muncul. Cahaya keemasan tiba-tiba menghilang saat semua aura kehidupan berhenti sekaligus. Tanda emas berdaun 7 muncul di dahi Tanggulin. Aura kehidupan lenyap dan energi asal menghilang secara alami. Di sisi lain, melihat pegunungan tak berujung dari atas akan mengungkapkan bahwa sudah ada pohon muda yang tumbuh setinggi lebih dari 1 meter di seluruh tanah putih bersalju. Meskipun anakan pohon tidak dapat benar-benar bertahan dalam kondisi beku seperti itu, setidaknya mereka telah ada untuk sesaat. Meskipun hanya keindahan sementara, pohon muda menambahkan sejumput musim semi ke semua pegunungan tak berujung. Para perwira tinggi dari tentara Dewa Darah menarik napas dalam-dalam dan membuka setiap pori di setiap bagian tubuh mereka untuk menyerap kekuatan kehidupan terakhir saat mereka melayang di langit. Semua orang tampak bersinar dengan kesehatan. Saat itu tengah hari, tidak hanya penyakit tersembunyi setiap orang lenyap setelah diberi makan oleh kekuatan hidup selama beberapa jam, tetapi mereka juga bahkan berhasil memperoleh setidaknya 5 tahun kehidupan. Inilah manfaat menanamkan energi kehidupan. Efeknya bahkan lebih baik terutama untuk Blood One, Blood Three dan Zhang Huanyun yang telah menyerap kekuatan hidup murni sejak awal. Zhang Huanyun telah menjadi judul duo yang terjebak di peringkat 98 untuk waktu yang sangat lama. Selama beberapa dekade, dia sama sekali tidak berhasil maju karena sangat sulit bagi tubuhnya untuk melakukan terobosan terakhir. Article 2 of 5.